semuanya? 249, dokter. Ya, udah kelihatan ya. Saya slideshow dulu. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Baik. Selamat pagi menjelang siang kepada semua. Pada hari ini, jadi mungkin tadi pagi sudah ada kuliahnya juga ya dari pengantar dari koordinator blok, kemudian mungkin Dr. Sudarmaja sudah duluan ya untuk parasitologi. Nah, sekarang giliran saya. Seharusnya saya tadi pagi ya, jadi saya mohon maaf tadi karena pagi harus membuka acara terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan topik yang diberikan, jadi saya akan menyampaikan terkait dengan perkenalan atau pengenalan dari mikrobiologi. Tentunya fokus nanti di clinical atau medical microbiology ya, mikrobiologi klinis atau medis. Sebelum saya memberikan materi, karena ini sepertinya pertama kali untuk hampir sebagian besar mahasiswa semester 1 bertemu dengan saya, walaupun secara daring ya, dan juga saya pakai masker, mungkin agak susah mengidentifikasi ya, tapi nanti mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 ini sehingga kita bisa ketemu secara langsung ya. Baik, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ini nama saya cukup panjang, tapi saya biasa dipanggil Dr. Dwi di kantor. Kantor saya adalah di Departemen Mikrobiologi Klinik. Departemen Mikrobiologi itu adanya dekat lobi. Jadi kalau kalian nanti sudah mulai luring atau ke kampus, nanti bisa mencari Departemen Mikrobiologi itu dekat dengan lobi ke gedung utama FK Unit ya. Jadi naik ke lobi, belok kiri, itu sudah Departemen Mikrobiologi ya. Nah, kemudian saya juga kebetulan saya bertugas sebagai ketua departemen dan juga ketua KSM Mikrobiologi Klinik di RSUP Sanglah. Jadi kantor saya ada 2 di kampus Sudirman dan di RSUP Sanglah. Saya alumnus Udayana, S1-nya, spesialisnya Universitas Indonesia, spesialis mikrobiologi klinik, dan PhD-nya di Jepang. Kira-kira gitu ya yang bisa saya perkenalkan. Nanti semoga bisa kalau ketemu di jalan nanti biar tahu ya. Ya paling nggak dari kacamatanya ketahuan lah ya ini Dokter Dwi ya. Oke, kita mulai ya. Ya, sesuai dengan topik yang diberikan, saya diberi tugas untuk saya memperkenalkan kepada kalian dunia mikrobiologi ya. Apa itu mikrobiologi? Jadi outlines dari presentasi saya pada hari ini itu ada mikrobiologi secara umum, kemudian sejarah dari mikrobiologi, terutama yang ada kaitannya dengan medis ya, kemudian cabang dari mikrobiologi, kemudian mikrobiologi medis atau mikrobiologi klinis, dan juga nanti saya akan menyampaikan mengenai peran dari mikrobiologi klinik. Tentunya nanti biar tahu ya apa saja peran atau tugas yang dilakukan oleh seorang clinical microbiologist atau laboratorium mikrobiologi klinik. Oke, seperti yang saya sampaikan, jadi saya mengucapkan selamat datang kepada kalian di dunia mikrobiologi. Jadi mungkin pada waktu kalian SMA, kalian sudah pernah belajar terkait dengan dunia mikrobiologi atau mungkin bahkan dari sejak strata lebih rendah ya, misalnya SMP. SMP kalian sudah belajar juga tentang mikrobiologi walaupun mungkin tidak secara detail. Nah, sekarang kita sama-sama belajar tentang mikrobiologi secara detail. Oke, apa itu mikrobiologi? Sesuai dengan namanya ya, mikrobiologi. Jadi mikro itu kecil ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme hidup. Jadi mikroorganisme itu tentu adalah organisme yang berukuran kecil ya, yang kecil-kecil. Ya, mikroorganisme atau organisme yang kecil itu bisa bentuknya bisa multiseluler, bisa uniseluler, dan bisa aseluler. Kalau multiseluler memiliki lebih dari 1 sel, kemudian kalau yang uniseluler memiliki single cell atau satu sel, sedangkan aseluler itu tidak memiliki sel. Contohnya virus itu
adalah mikroorganisme yang obligat intraseluler. Jadi dia perlu sel manusia atau sel host space untuk hidupnya. Kemudian ada juga yang dikenal dengan prions. Jadi prions itu adalah agregat protein. Jadi protein-protein dia hanya berupa protein, sekumpulan protein, tetapi dapat menimbulkan penyakit infeksi. Nanti kalian juga dapat pelajari pada topik kuliah berikutnya ya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa prion itu adalah protein yang infeksius ya, jadi bukan mikroba. Karena memang bentuknya adalah agregat protein atau protein, kumpulan dari protein. Ya, mikroorganisme yang termasuk dalam mikroorganisme tentunya ada prion, ada virus, ada bakteri ya, kemudian ada jamur dan kapang, dan tentu saja ada parasit. Jadi banyak ya mikroorganisme itu. Jadi mikroorganisme itu tidak hanya bakteri saja, tidak hanya virus saja, atau tidak hanya jamur saja, bahkan prions yang merupakan infeksius protein pun juga bisa menjadi penyebab penyakit infeksi. Jadi nanti di kuliah-kuliah berikutnya kalian akan belajar secara detail, walaupun jadi highlight, tetapi secara detail akan belajar terkait dengan bakteri, kemudian virus. Jadi sudah harus bisa membedakan ya yang mana bakteri, yang mana virus. Jadi jangan sampai tertukar-tukar ya. Jadi Bacillus anthrax nanti dibilang virus, padahal Bacillus anthrax itu adalah bakteri, gitu ya. Terus kemudian dengue itu adalah virus, bukan bakteri. Jadi saya harapkan kalau kalian sudah mulai mengenali ilmu mikrobiologi, kalian tidak lagi terbalik-balik ya, mengenali apakah ini virus atau bakteri, dan bisa membedakan apa perbedaan dari masing-masing mikroorganisme tersebut. Nah, untuk jamur, kapang dan parasit, mungkin akan lebih fokus sejawat kami dari parasitologi yang akan memberikan materinya. Saya rasa sudah disampaikan dengan baik oleh Bapak Wakil Dekan 2 ya, Dr. Sudarmaja, terkait dengan jamur, kemudian kapang, dan parasit. Termasuk juga nanti helmin ya, cacing juga di sana bisa dipelajari. Baik, sekarang kita lihat ya struktur dari mikroorganisme, kemudian kita bandingkan dengan sel hewan ataupun sel tumbuhan ataupun bagian dari sel manusia. Jadi kalian bisa lihat bahwa ukurannya tuh tidak dalam sentimeter ya. Jadi ukurannya itu dalam nanometer atau dalam mikrometer. Jadi kalau bakteri itu biasanya dalam ukuran mikrometer, jadi tapi sekitar di bawah 1 mikrometer ya. Jadi sekitar 100 sampai 1000 nanometer. Kemudian virus lebih kecil lagi. Jadi virus itu jauh lebih kecil sehingga dalam melihat virus kita tidak bisa menggunakan mikroskop cahaya biasa. Jadi kita harus menggunakan mikroskop elektron atau scanning electron microscope baru bisa melihat partikel virus. Kalau bakteri kita masih bisa lihat dengan mikroskop cahaya biasa, asalkan bakteri tersebut diwarna atau diberikan pewarnaan atau staining ya. Ya, sekarang kita coba lihat ya perbandingan dari ukuran virus, bakteri dan jamur serta sel manusia. Jadi kalian bisa lihat apakah suara saya terdengar? Ya. Maaf dokter. Seperti Iya. Suaranya saya nih tadi. Kalian bisa lihat ini biji kopi. Ya, biji kopi, kemudian ini biji beras. Kemudian ini biji wijen ya. Kemudian ini butiran garam. Terus ini tulisan Times New Roman yang 12. Ya, yang poin 12. Kemudian kalian bisa lihat ya, kalau biasanya kelihatan kecil. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, itu ini butiran garam ya. Jadi kecil sekali sebenarnya. Bakteri belum kelihatan nih.
Kemudian baru kelihatan amubanya ya. Diperbesar terus. Mana bakteri belum kelihatan ya. Amuba lebih awal kelihatan, paramecium udah awal kelihatan, ukurannya sekitar 210 kali 60 mikrometer. Dan ya di sana ada bakteri E. coli ya, ukurannya kecil ya, sekitar 3 mikrometer. Jadi memang kecil sekali. Artinya adalah bahwa tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Tapi bersyukur ya kita nggak bisa lihat dengan mata biasa ya. Coba kalian bayangkan. Marilah kita bayangkan kalau mata kita setajam mikroskop cahaya. Apa yang terjadi? Kalian akan tidak pernah naksir lawan jenis ya. Karena yang terlihat dari wajahnya itu semuanya bakteri saja. Langsung ilfil ya, bilang feeling nggak mau nggak tertarik sama orang lain ya, karena seluruh tubuhnya itu dipenuhi oleh mikroorganisme. Ya, oke ya. Nah, kemudian virus lebih kecil lagi ya, bisa dilihat ukurannya itu nanometer. Influenza cukup besar, misal cukup besar ya, 220 nanometer, HIV 130 nanometer, hepatitis lebih kecil, rhinovirus lebih kecil lagi, dan struktur yang lain kalian bisa lihat di sini ya. Jadi adenovirus juga cukup kecil. Ya, untuk ukuran yang sering digunakan di mikrobiologi tentunya fokus di sini ya, mikrometer dan nanometer. Jadi ukuran bakteri biasanya dalam ukuran mikrometer. Kemudian kalau virus dia ukurannya nanometer ya. Jadi kalau diekuivalenkan dengan meter, kalian bisa lihat ya, nolnya banyak. Jadi pakai aja 10 pangkat berapa, 10 pangkat min berapa gitu ya. Baik, tadi kita sudah sedikit mengenal mengenai mikroorganisme, kemudian juga ukuran-ukurannya ya secara garis besar. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa mikroorganisme itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang biasa. Jadi harus pakai mikroskop, minimal pakai mikroskop cahaya. Kalau kita ingin melihat bakteri, jamur juga begitu ya. Kemudian kalau virus, kita harus menggunakan elektron mikroskop atau scanning elektron mikroskop. Nah, sekarang saya akan memberikan gambaran kepada kalian bagaimana perkembangan dari mikrobiologi. Jadi sejarah dari mikrobiologi, karena kalian wajib tahu sehingga kenapa sampai mikrobiologi modern saat ini berkembang sangat pesat. Tentunya kita harus tahu dulu sejarahnya ya. Ya, ini adalah gambar para ahli ya, yang dikenal sebagai ahli mikrobiologi atau bapak mikrobiologi ya. Jadi kalian tahu Anthony van Leeuwenhoek yang pertama kali yang dikenal untuk cikal bakal mikroskop, Louis Pasteur dengan beberapa konsep mikrobiologi nanti akan saya bahas secara detail. Kemudian Robert Koch yang terkenal dengan pengobatan tuberkulosis, dan juga yang paling terkenal adalah postulat Koch. Nanti terkait dengan postulat Koch juga akan saya sampaikan. Kemudian Lister, kemudian Edward Jenner untuk vaksinasi, Paul Ehrlich dan Alexander Fleming yang menemukan penisilin, dan juga banyak ahli mikrobiologi lain yang kemudian menanamkan fondasi untuk mikrobiologi sampai akhirnya berkembang menjadi mikrobiologi yang modern saat ini. Oke, Louis Pasteur ya. Jadi Louis Pasteur dikenal juga sebagai bapak mikrobiologi. Louis Pasteur ini dikenal juga dengan prinsip fermentasinya pada makanan yang pengawetan makanan, preservation of food. Kemudian juga beliau memperkenalkan terkait dengan teknik sterilisasi ya, pasteurisasi. Kemudian teknik sterilisasi terutama dalam hal steam sterilizer, termasuk juga dalamnya adalah autoclave. Kemudian seperti yang saya sampaikan terkait dengan metode pasteurisasi susu. Kemudian juga berkontribusi pada desain vaksin, misalnya vaksin terhadap antraks, kemudian rabies juga, kemudian mempostulasi tentang germ teori. Jadi germ teori dari penyakit tertentu ya. Jadi beliau yang menyampaikan bahwa penyakit itu tidak disebabkan oleh udara yang buruk, tetapi disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang ada di udara. Dan beliau juga adalah founder atau pendiri dari Institut Pasteur. Ini institut yang sangat bergengsi ya di Paris. Kemudian jadi secara ringkas,
yang dipropos oleh yang disampaikan atau yang ditemukan oleh Louis Pasteur adalah mengenai prinsip dari fermentasi, pasteurisasi susu, kemudian teknik sterilisasi dan jam teori. Jadi beliau terkenal ya sebagai mikrobiologi. Ini juga Robert mempelajari pada kultur yang murni ya. Kemudian juga menemukan bakteri seperti misalnya Bacillus anthrax, kemudian tubercle bacilli yang kemudian kita kenal sebagai Mycobacterium tuberculosis dan juga kolera. Yang menjadi kemudian diadopsi atau yang harus harus diketahui atau dipahami oleh semua, terutama yang bergerak di bidang mikrobiologi, bahwa Robert Koch ini menemukan fenomena Koch di mana dia mendapatkan mengamati bahwa kalau hewan coba diinfeksi dengan Mycobacterium tuberculosis, dalam hal ini adalah tubercle bacillus, akan menimbulkan reaksi hypersensitivity, sehingga reaksi ini disebut dengan fenomena Koch. Nah, yang terkenal juga adalah Robert Koch ini memiliki postulat atau menyampaikan terkait dengan postulat Koch. Ini ya. Jadi postulat Koch ini adalah postulat yang dibuat untuk menentukan apakah suatu mikroorganisme itu dapat dianggap sebagai penyebab penyakit suatu infeksi. Jadi suatu mikroorganisme dapat dianggap sebagai penyebab penyakit infeksi kalau memenuhi klausul-klausul yang ada di postulat Koch ini. Jadi postulat Koch ini ada 4. Jadi yang pertama, ini gambar skematiknya ya. Jadi yang pertama adalah bahwa mikroorganisme itu harus ditemukan banyak ya. Jadi harus ditemukan dari subjek atau organisme yang mengalami penyakit. Jadi kalau misalnya ada organisme atau ada subjek atau ada host spesies yang sakit, dia mikroorganisme penyebabnya itu harus ditemukan. Tetapi mikroorganisme itu tidak ditemukan pada host spesies yang sehat. Gitu ya. Nah, kemudian postulat yang kedua, mikroorganisme itu harus bisa diisolasi dari host spesies yang sakit dan dapat ditumbuhkan pada kultur. Ya, kultur itu pakai plat. Nanti kalian belajar pada waktu pemeriksaan mikrobiologi secara detail, kalian akan belajar kultur itu maksudnya apa. Artinya, ini adalah media pertumbuhan bakteri ya, kultur itu. Jadi, mikroorganisme harus bisa terisolasi dari host spesies yang sakit dan harus bisa tumbuh pada kultur yang murni. Kemudian, postulat yang ketiga, mikroorganisme yang dikultur itu kalau diinfeksikan pada organisme yang sehat, pada host spesies yang sehat, maka bisa menimbulkan penyakit yang sama dengan yang pertama. Jadi kayak diulang ya gitu ya. Kemudian host spesies yang sudah sakit ini, kemudian kita ambil spesimennya dan mikroorganismenya harus bisa direisolasi dari organisme atau dari host spesies yang dibuat sakit tadi, dan mikroorganismenya itu harus identik dengan yang pertama. Ya, jadi kalau sudah terbukti seperti ini, maka baru dikatakan suatu mikroorganisme itu merupakan penyebab penyakit infeksi. Ya, jadi ini postulat ini diadaptasi untuk semua mikroorganisme penyebab. Jadi harus memenuhi syarat ini. Tetapi ada yang menjadi perkecualian untuk postulat Koch ini. Jadi ada mikroorganisme yang menjadi perkecualian untuk yang tidak memenuhi postulat Koch ini, tetapi dianggap sebagai penyebab penyakit. Ya, jadi tidak semua mikroorganisme ternyata mampu memenuhi postulat Koch untuk dianggap sebagai penyebab penyakit. Karena apa? Karena ada beberapa mikroorganisme tidak bisa ditemukan di kultur murni, artinya di plat agar ya. Jadi ada yang dia hanya bisa ditumbuhkan di hewan coba misalnya, atau dia
hanya bisa ditumbuhkan di hewan coba, tapi tidak bisa ditumbuhkan di plat agar. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu seharusnya kan tidak bisa di-state sebagai penyebab penyakit, tetapi beberapa bakteri memang menjadi perkecualian walaupun tidak memenuhi postulat Koch, tetapi dianggap sebagai penyebab penyakit. Contohnya, Mycobacterium leprae, penyebab lepra ya. Jadi kalian mungkin tahu ya lepra atau kusta itu adalah termasuk dalam asid fas bacilli atau bakteri tahan asam. Nanti kalian juga akan dapat pelajari bacilli tahan asam itu apa. Kemudian Mycobacterium leprae ini atau lepra ini, yang penyebab lepra ini tidak bisa ditumbuhkan di di media pertumbuhan in vitro. Jadi hanya bisa di maintain atau ditumbuhkan di hewan coba. Ya, dalam hal ini adalah armadillo. Jadi kalau penentuan atau identifikasi bakterinya itu hanya dari pengecatan Ziehl-Neelsen, nanti kalian juga akan pelajari Ziehl-Neelsen, dan kemudian ditumbuhkan di armadillo ya atau tenggiling. Nah, kemudian Treponema pallidum juga demikian. Treponema pallidum kita hanya bisa lihat strukturnya dengan dark field microscope. Kita warna dengan pewarnaan antibodi atau kita periksa serologinya saja dari pasien. Jadi tidak bisa ditemukan secara in vitro maupun tidak bisa ditemukan secara in vivo, tetapi secara serologis kita bisa menemukannya. Kemudian Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae itu bisa ditumbuhkan di media plat agar. Akan tetapi Neisseria gonorrhoeae itu agak sulit ya, atau tidak ada in vivo studinya. Jadi tidak ada animal model yang bisa menjadi untuk membuktikan bahwa infeksi itu disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Tetapi dari pewarnaan gram dan juga in vitro ya, in vitro itu ditanam di media pertumbuhan, bisa ya, di plat itu bisa ya, tapi ditumbuhkan di animal model itu tidak bisa. Baik, jadi secara garis besar suatu mikroorganisme bisa dianggap sebagai patogen penyebab harus memenuhi postulat Koch, tetapi ada juga mikroorganisme dalam hal ini bakteri yang tidak memenuhi postulat Koch tetapi dianggap sebagai patogen penyebab karena dengan metode pemeriksaan yang berbeda. Oke, sekarang Paul Ehrlich. Jadi Paul Ehrlich juga tokoh mikrobiologi. Jadi pertama kali melaporkan terkait dengan acid fast nature dari Bacillus tubercle, jadi Mycobacterium tuberculosis. Kemudian sebenarnya Paul Ehrlich inilah yang menemukan pertama kali salvarsan yang dulunya dianggap mampu menterapi sifilis ya, disebabkan oleh Treponema pallidum. Sebenarnya salvarsan ini dianggap cikal bakalnya antibiotik juga ya. Namun yang dianggap sebagai starting point dari antibiotik itu adalah pada waktu Sir Alexander Fleming yang menemukan penisilin ya. Nanti juga akan saya bahas. Oke, nah sekarang kita bahas tentang Alexander Fleming ya. Beliau seorang Skotlandia, dokter Skotlandia dan juga bakteriologis. Dan yang menariknya adalah beliau secara tidak sengaja menemukan antibiotik yang pertama yaitu penisilin ya. Jadi penisilin itu dihasilkan oleh jamur Penicillium chrysogenum yang mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus yang ada di sekitar dari koloni Penicillium tersebut. Jadi bisa dilihat ya, ini plat aslinya ya, plat asli dari Alexander Fleming yang pada waktu itu secara tidak sengaja beliau meninggalkan plat agar di inkubatornya. Kemudian dia kembali lagi sekitar 2 atau 3 harinya kemudian menemukan tumbuhnya jamur. Nah ternyata di sekitar jamur itu dihambat oleh Staphylococcus aureus yang ada di sekitar
penicillium ini ternyata tidak tumbuh alias lisis, sehingga beliau memikirkan bahwa oh berarti ada zat penghambat dalam hal ini atau inhibitor. Nah kemudian disebutlah bahwa itu Penicillium chrysogenum itu menghasilkan inhibitor. Nah, itu sekitar tahun 1928. Dan kemudian di tahun 1940, zat inhibitor itu yang kemudian disebut dengan penicillin kemudian diproduksi massal ya, dan mampu membantu mengatasi masalah infeksi pada Perang Dunia saat itu dan mampu menyelamatkan banyak nyawa. Dan ini adalah kontributor yang lain di dalam bidang mikrobiologi yang juga penting, misalnya Bapak Anthony van Leeuwenhoek, ini terkait dengan cikal bakal dari mikroskop yang kemudian kita gunakan sekarang untuk melihat mikroorganisme. Kemudian Edward Jenner terkait dengan vaksin. Kemudian Lister juga terkait dengan antiseptik. Kemudian yang juga penting ya, Hans Christian Gram ini adalah penemu dari pewarnaan gram. Jadi pewarnaan gram ini adalah pewarnaan sederhana di mikrobiologi yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri ya, apakah dia gram positif atau gram negatif. Jadi sesuai dengan namanya gram stain, pewarnaan gram. Nah yang menemukan adalah Hans Christian Gram. Kemudian Eli Metnikov ini juga menemukan fagositosis dan fagosite, dan juga ada mulai ke sini ya terkait dengan molekuler itu adalah Gilbert dan Sanger ini yang menemukan terkait dengan pengurutan nukleotida atau kita sebut dengan DNA sequencing, dan juga Mullis ya, Karin Mullis yang menemukan reaksi berantai polimerase chain reaction atau PCR. Ya, ini ya, jadi bisa dibayangkan ya dulu zaman dulu banget sudah terpikir bahwa bagaimana caranya melihat mikroorganisme yang kecil gitu ya, organisme yang kecil, kemudian mulai dikembangkan, terjadilah sampai akhirnya terbentuklah mikroskop yang modern ya seperti saat ini, sehingga kita bisa melihat apakah dalam suatu spesimen ada bakterinya atau tidak, ada jamurnya atau tidak. Nah, kita bersyukur sudah berkembang dengan sangat pesat ya ilmu mikrobiologi, sehingga kita bisa mengidentifikasi bakteri atau jamur dengan menggunakan mikroskop ini ya. Jadi dulu sangat sederhana sekali ya. Jadi seperti apa nih ya, saya bilang kipas ya. Terus kemudian akhirnya berkembang sampai kemudian ada mikroskop, bahkan mikroskop sekarang bisa dihubungkan dengan komputer, sehingga kita dengan mudah melihat apa saja yang ada dalam suatu spesimen misalnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke cabang dari mikrobiologi. Nah, untuk ilmu mikrobiologi itu luas, sangat luas sekali. Ya, jadi tidak hanya kita di kedokteran saja yang belajar mikrobiologi, ya. Jadi di bidang ilmu kesehatan tentu kita belajar ilmu mikrobiologi, karena kita kalau mikrobiologi pasti ada kaitannya dengan patogen penyebab, penyakit infeksi gitu ya. Nah, sedangkan di bidang lain pun ada. Jadi ilmu mikrobiologi ini sangat luas, jadi bisa di bidang yang lain, tidak hanya di bidang kedokteran saja. Nah, berdasarkan aplikasinya, jadi mikrobiologi itu ada yang mikrobiologi udara, ada yang mikrobiologi air, ada yang khusus untuk mikrobiologi limbah, mikrobiologi tanah, mikrobiologi makanan atau pangan, mikrobiologi susu, mikrobiologi industri, terus kemudian mikrobiologi medis kita ya, dan ada bioteknologi. Kemudian berdasarkan taksonominya, ada yang kita sebut dengan sebagai cabangnya itu adalah ada bakteriologi, jadi belajar tentang bakteri, kemudian ada mikologi, ada parasitologi, ada imunologi, dan virologi. Jadi tergantung pembagiannya seperti apa. Jadi ilmu mikrobiologi itu sangat-sangat luas sekali ya, walaupun kelihatannya kecil ya, mikro, tapi ya sangat luas sekali ya ilmunya. Kemudian untuk bakteriologi, nanti kalian akan belajar tentang bakteri ya. Jadi bakteri nanti dari strukturnya ada bentuknya bulat, kemudian ada batang, kita sebut dengan bacillus, ada yang bentuknya agak bengkok, kita sebut vibrio, atau dia bentuknya batang pendek, kita sebut dengan cucubacil, kemudian dia bentuknya seperti spiral, apakah dia spirillum atau spirochaeta ya. Kemudian
kalian juga harus bisa membedakan bahwa mikroorganisme itu ada yang prokariot dan ada yang eukariot. Nanti pada saat kalian belajar tentang bakteriologi, kalian akan belajar banyak bagaimana caranya membedakan struktur dari bakteri yang merupakan prokariot dan struktur dengan eukariot ya. Belajar juga di virologi bagaimana caranya membedakan struktur dari bakteri dan juga virus. Jadi secara garis besar gambarnya seperti ini ya. Prinsipnya adalah kalau bakteri dia punya dinding sel ya. Kalau di eukariot tetap punya dinding sel. Dan bakteri itu punya flagela untuk bergerak. Sedangkan kalau di eukariot tidak. Kemudian intinya juga beda ya. Kalau prokariot itu tidak ada membran inti, sehingga sifatnya nukleoid ya. Sedangkan kalau di eukariot itu ada membran inti. Jadi cukup banyak perbedaan antara prokariot dan eukariot, sehingga karena dia selektif, biasanya yang prokariot atau bakteri, sehingga mudah untuk membuat obatnya atau anti terhadap bakteri ini yang kita sebut kemudian sebagai antibiotik. Nanti kalian juga akan belajar tentang antibiotik, kemudian bagaimana bakteri ini dengan pandainya kemudian menghindari antibiotik itu dengan memiliki mekanisme resistensi. Nanti akan ada kuliahnya juga khusus ya. Nah, secara umum bakteri ukurannya seperti bisa dilihat mikrometer, kemudian prokariot materi genetiknya adalah kromosom yang berupa nukleoid ya. Jadi nukleusnya tidak benar-benar nukleus karena tidak ada membran intinya ya. Kemudian untuk beberapa bakteri itu memiliki plasmid. Plasmid itu adalah dia DNA tetapi tidak ada dalam kromosom. Jadi dia di luar kromosom, kemudian independen. Dia secara independen melakukan replikasi dan plasmid ini biasanya mudah berpindah-pindah. Sehingga nanti salah satu kenapa bakteri itu mudah resisten adalah ya karena menerima plasmid yang ada gen resistennya. Nah, nanti waktu kuliah tentang antimicrobial resistant akan banyak dibahas tentang itu dan juga di genetik bakteria ya. Kemudian bakteri itu punya dinding sel yang strukturnya salah satunya adalah peptidoglikan. Dan beberapa bakteri itu memiliki kapsul. Nanti kalian juga belajar tentang struktur dari bakteri, kemudian apa-apa saja yang dihasilkan oleh bakteri yang kemudian dianggap sebagai faktor virulensi untuk bakteri itu bertahan hidup. Dan sekaligus juga faktor virulensi inilah yang menyebabkan penyakit pada individu atau host spesies yang diinvasi oleh bakteri. Nah, kemudian bakteri ini adalah organisme yang uniseluler, jadi dia cuma satu ya selnya. Kemudian untuk materi genetiknya, bakteri memiliki DNA dan RNA. Nah, ini yang membedakan dengan virus. Kalau virus itu tidak punya keduanya, tapi hanya salah satunya ya. Apakah dia DNA ataupun dia RNA. Kemudian bakteri ini berkembang biak dengan binary fission, membelah diri ya. Oke, untuk klasifikasi bakteri nanti secara detail akan disampaikan pada waktu kuliah bakteri. Jadi ini cara pembagiannya, sebenarnya cukup banyak cara mengklasifikasikannya ya. Tapi yang paling umum digunakan adalah dari pewarnaan gram staining, kemudian karakteristik morfologinya, apakah bulat, apakah batang, kemudian kebutuhannya akan oksigen, apakah dia aerob, anaerob, obligat aerob, fakultatif aerob, nah itu semua sesuai dengan kebutuhannya terhadap oksigen. Kemudian nutrisi ya, kebutuhan nutrisi, kemudian suhu, kemampuannya bertahan pada suhu berapa itu juga sebagai salah satu cara klasifikasi bakteri, apakah mesofil, termofil gitu ya. Kemudian pH untuk pertumbuhannya, kemudian osmotic pressure requirement dan juga jumlah dari flagelanya. Jadi banyak cara klasifikasinya, tapi yang secara umum adalah gram strain dan kebutuhan oksigen serta morfologinya ya. Ya, untuk morfologi karakteristik. Jadi karakteristik morfologi dari bakteri itu ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya batang, ada yang spiral, kemudian ya susunannya ada yang seperti rantai ya, kita sebut dengan strap. Jadi strep itu rantai, atau dia bentuknya seperti anggur ya. Misalnya contohnya Staphylococcus aureus, nanti kalian akan belajar di gram positif bakteria. Atau dia susunannya dua-dua, misalnya Diplococcus, nah itu kalian bisa nanti pelajari secara mendetail di Streptococcus pneumoniae misalnya. Kemudian ada yang batang ya. Kalau batang besar berbentuk seperti tersusun seperti rantai, itu biasanya adalah umumnya adalah Bacillus anthracis. Kemudian apakah batangnya berflagel, contohnya Salmonella typhi,
Atau batangnya itu menghasilkan spora. Pada gram positif misalnya ada Clostridium botulinum, Clostridium tetani. Nah itu semuanya akan bisa dipelajari berdasarkan morfologinya. Atau bentuknya batang bengkok, misalnya Helicobacter pylori penyebab ini ya ulkus lambung itu misalnya. Atau Vibrio penyebab kolera ya, Vibrio kolera. Kemudian ada juga yang bentuknya spiral. Spiral itu seperti misalnya Spirochaeta, Treponema pallidum yang menyebabkan sifilis. Jadi dari karakteristik morfologinya kita juga bisa mengklasifikasikan bakteri secara umum ya. Kemudian berdasarkan dinding selnya, jadi gram staining apakah dia gram positif atau gram negatif, kalian juga bisa klasifikasikan bakteri. Jadi ada yang seperti yang saya sampaikan di depan bahwa dinding sel bakteri terutama dalam hal ini peptidoglikannya sangat mempengaruhi kemampuan dari bakteri tersebut untuk mempertahankan warna pada pewarnaan gram. Nanti ada praktikumnya ya. Praktikumnya pewarnaan gram mudah-mudahan masih bisa luring ya, supaya bisa mengerjakan secara langsung gram staining. Jadi dari gram staining karena ada perbedaan struktur dari dinding sel menyebabkan kita bisa membedakan bakteri itu menjadi bakteri gram positif atau bakteri gram negatif. Nanti secara detail kalian akan pelajari pada waktu kuliah bakteriologi. Kemudian, nah ini cara pewarnaan gramnya tidak akan saya bahas di sini. Intinya adalah dengan pewarnaan gram, kalian akan bisa tahu apakah ini gram positif atau gram negatif, sehingga kita bisa mengelompokkan menjadi dua kelompok tersebut ya. Kemudian ini untuk keperluan oksigen, jadi ada yang kita sebut sebagai bakteri aerob yang harus ada oksigennya, anaerob tidak obligat. Kalau obligat aerob harus ada oksigen untuk pertumbuhannya, kalau anaerob justru oksigen itu toksik sehingga tidak bisa ada oksigen untuk pertumbuhannya. Dan juga ada yang kita sebut dengan aerotoleran atau mikroaerofilik. Nanti silakan dibaca dari slide ini, yang mana namanya obligat aerob, yang mana namanya mikroaerofilik, dan seterusnya. Ya, untuk virologi, seperti yang saya sampaikan tadi, kalian juga harus bisa bedakan ya struktur bakteri dengan virus. Jadi, tadi sebagian sudah saya sampaikan bahwa kalau dari segi dinding sel pasti berbeda. Kalau dinding sel di bakteri ada, di virus tidak ada dinding sel. Yang ada di virus itu adalah envelope atau selubung. Dan selubungnya ini biasanya memiliki tonjolan-tonjolan yang kita sebut dengan spike ya, S. Tetapi tidak semua virus juga berenvelope. Ada juga virus yang tidak berenvelope, tidak berselubung yang kita sebut dengan naked virus. Nanti kalian akan pelajari pada waktu belajar tentang general virology dan di sana akan dibahas terkait dengan virus-virus baik dari struktur maupun nanti klasifikasinya. Kemudian dari materi genetik tentunya beda ya. Jadi materi genetiknya kalau bakteri ada dua-duanya, ada DNA, ada RNA. Kalau virus tidak ada. Jadi artinya virus itu tidak bisa keduanya. Jadi salah satu. Kalau DNA ya DNA, kalau RNA ya RNA. Makanya nanti klasifikasinya ada yang namanya DNA virus, ada yang namanya RNA virus, gitu ya. Oke. Karakteristik dari virus ya ukurannya nanometer. Kemudian tadi kita sudah katakan ya di depan kita sudah sama-sama pelajari bahwa dia itu obligat intraseluler parasit. Kemudian karena dia obligat intraseluler, artinya adalah dia memerlukan sel host space-nya untuk bisa berkembang biak ya. Jadi dia tidak bisa berkembang biak sendiri. Jadi harus hidup di sel host space-nya karena menggunakan machinery atau perangkat dari sel host space-nya untuk bisa memperbanyak diri. Materi genetiknya seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang DNA atau ada yang RNA. Kemudian strukturnya tergantung ya, ada yang dia memiliki selubung, ada yang tidak. Kalau yang berselubung tentunya jadi ada selubungnya, kemudian biasanya umumnya di selubung itu ada tonjolan-tonjolan glikoprotein yang kita sebut dengan spike, gitu ya. Sedangkan kalau yang naked hanya nukleokapsidnya saja. Nanti detailnya akan kalian pelajari di general virology ya, topiknya ada itu. Nah ini macam-macam dari virus ya. Jadi ini adalah strukturnya macam-macam, ada yang icosahedral, ada yang bentuknya seperti peluru, bullet shape ya seperti pada rabies.
kemudian nanti ada yang seperti mahkota coronavirus ya. Jadi nanti akan kalian pelajari di virologi, jadi virus-virus apa saja yang kemudian yang penting untuk kalian pelajari yang bisa menyebabkan infeksi pada manusia. Nah, kemudian kalau klasifikasi virus bisa juga berdasarkan materi genetiknya, apakah DNA virus, apakah RNA virus, nanti silakan dibaca sendiri, dan juga nanti tentu akan disampaikan juga pada materi medical important virology ya, RNA virus. Jadi bentuknya juga macam-macam, ukurannya juga beda-beda. Jadi pembagiannya berdasarkan materi genetiknya, kemudian dari bentuknya, kemudian ada atau tidaknya selubung. Kemudian karakteristik virus itu seperti apa, nanti kalau dia berselubung, apakah dia lebih resisten atau justru lebih sensitif terhadap antiseptik. Nah, itu nanti akan dibahas secara detail di general virology. Nah, kemudian prions. Jadi prions ini sesuai dengan yang saya sampaikan, ini sebenarnya adalah agregat protein atau protein yang sifatnya infeksius. Jadi dia protein tapi bisa menimbulkan penyakit ya. Jadi protein itu mengalami misfolding. Jadi kalau protein yang benar itu kan dia harus sesuai dengan three dimensional structure-nya harus benar. Tetapi kalau prion ini dia agak nggak benar ya, sehingga bisa menimbulkan infeksi pada manusia ya. Nanti apa saja infeksinya, itu kalian bisa pelajari juga pada waktu mempelajari prions. Baik, sekarang kita masuk ke mikrobiologi medis. Jadi salah satu cabang yang kita akan pelajari secara detail pada kuliah biomedik 2 ini adalah terkait dengan mikrobiologi medis atau mikrobiologi klinis ya. Jadi per definisi mikrobiologi medis atau mikrobiologi klinis ini adalah cabang dari mikrobiologi yang tentunya terkait dengan medicine atau kesehatan yang concern atau membahas lingkupnya adalah terkait dengan tentunya bagaimana identifikasi mikroba penyebab, kemudian diagnosisnya, pencegahannya, dan juga terapi untuk penyakit-penyakit infeksi yang disebabkan oleh patogen penyebab infeksi. Kemudian mikrobiologi medis ini juga mempelajari aplikasi klinis dari mikroba yang mampu memperbaiki kesehatan. Salah satunya nanti probiotik misalnya. Probiotik itu kan adalah mikroorganisme hidup yang bila diberikan pada jumlah yang memadai akan mampu meningkatkan kesehatan hospesnya, gitu ya. Jadi mikrobiologi medis ini adalah cabang dari mikrobiologi yang terkait dengan mikroorganisme yang mampu menimbulkan infeksi dan menyebabkan penyakit infeksi pada hospes, terutama dalam hal ini adalah manusia. Ya, jadi nanti kalau pada kuliah-kuliah berikutnya kalian akan pelajari tentang bagaimana konsep sehat sakit ya, terutama terkait dengan penyakit infeksi. Tentunya kalian masih ingat atau pernah mempelajari atau membaca terkait bahwa terjadinya sehat sakit itu tidak hanya semata-mata oleh karena mikroorganismenya, tetapi juga dipengaruhi adanya keseimbangan antara host agent environment relationship. Jadi nanti ada kuliah khusus terkait dengan host agent relationship. Kalian akan belajar mengapa seseorang bisa menjadi sakit, kenapa seseorang menjadi tetap masih bisa bertahan sehat meskipun ada paparan mikroorganisme, karena di sana yang berperan tentunya seperti yang saya sampaikan tidak hanya patogen penyebabnya saja, tetapi juga hostnya dan juga lingkungan. Nah tentunya karena ini kuliah mikrobiologi, mungkin nanti lebih banyak dibahas adalah mengenai agentnya atau penyebabnya. Jadi kalian akan belajar tentang mikroorganisme, kemudian faktor virulensi apa saja yang berperan terhadap terjadinya penyakit infeksi, dan juga faktor virulensinya. Dan juga kalian harus paham mengenai konsep bahwa tubuh kita itu tidak steril. Nanti juga akan dibahas pada host agent relationship. Jadi tubuh kita itu tidak steril, justru tubuh kita itu dibentengi oleh mikroorganisme yang baik dalam tanda kutip ya, yang kita sebut dengan normal flora. Makanya tadi saya katakan kalaulah mata kita setajam mikroskop, mungkin kita bisa melihat bahwa wajah kita penuh dengan mikroba, kemudian kulit kita semuanya ditutupi oleh mikroba, rongga mulut kita penuh dengan mikroba, begitu pula usus kita yang begitu banyak ada flora normalnya. Jadi nanti kalian akan pelajari secara detail mengenai konsep normal flora yang mempertahankan, yang merupakan juga mekanisme pertahanan tubuh kita pada waktu kuliah tentang host agent relationship. Baik, di medical microbiology juga kalian akan pelajari bagaimana caranya kita mengidentifikasi mikroorganisme penyebab sebagai penyebab penyakit infeksi.
tentunya nanti pada kuliah terkait dengan bagaimana caranya mengumpulkan spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi, kemudian pemeriksaan mikrobiologi apa saja yang bisa dimintakan untuk menegakkan diagnosis penyakit infeksi, itu akan diberikan pada kuliah khusus ya, kuliah nanti tentang specimen collection dan juga mikroba, identifikasi mikroba. Jadi pada prinsipnya adalah ini adalah apa saja yang dikerjakan di laboratorium mikrobiologi klinik. Prinsipnya adalah di mikrobiologi klinis kita menganalisis, jadi mikrobiologi klinik itu menganalisis spesimen dari pasien-pasien yang terduga penyakit infeksi untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang ada di dalam spesimen tersebut, kemudian bakteri atau mikroorganisme yang sudah teridentifikasi dilakukan uji antimicrobial antimicrobial susceptibility testingnya untuk kemudian nanti bisa digunakan untuk membantu dalam pemilihan terapi bagi pasien-pasien yang terduga penyakit infeksi. Selain itu, di mikrobiologi klinik juga bisa mengenali apabila patogen penyebab infeksi itu sudah resisten terhadap antibiotik atau antivirus gitu misalnya ya. Dan juga kalau misalnya terjadi kejadian luar biasa terkait penyakit infeksi, maka laboratorium mikrobiologi klinik juga bisa berperan untuk identifikasi patogen. Nah, jadi ini alurnya ya, kalau misalnya nanti kalian kerja di rumah sakit, ada pasien terduga penyakit infeksi, ambil spesimennya dengan cara yang benar, nanti akan kalian pelajari pada kuliah specimen collection. Kemudian nanti spesimennya dibawa ke laboratorium mikrobiologi untuk kemudian diperiksa. Nanti hasilnya sudah dapat, hasilnya itu berupa identifikasi mikrobanya dan juga kepekaannya, kemudian dilaporkan kepada klinisi yang mengirim untuk kemudian dipilihkan antibiotik ataupun antivirus yang mana yang tepat untuk menterapi pasien yang terduga penyakit infeksi. Baik, saya rasa sudah semua saya sampaikan terkait dengan pengenalan mikrobiologi. Jadi begitulah ya dunia mikrobiologi. Kesannya kecil, mikrobiologi, ilmu yang pelajari tentang mikroorganisme, tapi ternyata cakupannya luas dan bahkan banyak sekali. Bahkan cabang ilmu mikrobiologi pun sangat banyak. Tapi untuk saat ini kalian akan fokus belajar tentang mikrobiologi medis atau klinis yang tentunya nanti bisa membantu kalian memberikan gambaran terkait dengan patogen penyebab penyakit infeksi dan juga mikroba-mikroba yang namanya mikroba tetapi justru mampu membantu dalam meningkatkan kesehatan manusia. Oke, selamat datang di dunia mikrobiologi. Selamat belajar terkait dengan ilmu mikrobiologi medik atau ilmu mikrobiologi klinik. Semoga kalian bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh beberapa dosen dari mikrobiologi, kemudian tertarik untuk belajar ilmu mikrobiologi medik atau mikrobiologi klinis karena banyak sekali yang masih belum terjawab dalam bidang ilmu mikrobiologi klinik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Saya rasa waktunya pas, lebih 1 menit. Nanti kita ketemu di ini ya, ada pleno kan. Biasa kita SGD dulu, nanti kalau ada yang kita mau dibahas, pada waktu pleno kita akan bahas sama-sama ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kuliah hari ini. Saya stop recording dulu. Oke, baik. Yang kontak saya kemarin siapa ya? Saya dokter. Is ya? Iya dokter. Betul ya? Ya, oke. Terima kasih banyak ya, Ge, udah mengingatkan saya. Terus untuk pleno kapan? Untuk plenonya besok dokter. Oh iya, oke. Ya, SGD juga besok ya. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau mungkin saya agak cepat atau mungkin ada yang tertinggal, jadi besok kita bisa diskusikan lagi ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sehat semua ya. Sampai jumpa Terima kasih, dokter. di pleno. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih. Silakan yang mau live, silakan live ya.